Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas pembelajaran dari rumah. Nah, hari ini Ustadz Reddy akan memberikan beberapa materi kelanjutan tentang berita faktual. Nah, tapi kali ini berbeda. Ini tujuannya kita mempelajari bagaimana cara menentukan ide pokok dari berita yang dibaca. Nah, kalian masih ingat nggak ide pokok itu apa? Nah, waktu di semester 1 kemarin kalian sudah pernah belajar tentang cara menentukan ide pokok. Ya, coba ditonton lagi video tentang menentukan ide pokok. Tapi ini ide pokoknya berbeda. Kemarin kalian menentukan ide pokok dari teks bacaan, tapi sekarang kalian menentukan ide pokok dari berita yang dibaca. Nah, di sini Ustadz punya studi kasus nih. Dari gambar yang kalian lihat, dari potongan gambar yang kalian lihat ini, Ustadz ngambil sebuah potongan berita dari internet yang judulnya Belajar Tatap Muka Terbatas Hanya 6 Jam dalam Seminggu. Itu judul beritanya atau headline-nya dari sebuah berita. Nah, kira-kira dari gambar yang Ustadz berikan ini, bisakah kamu menentukan ide pokok hanya melalui judul? Atau dengan melihat gambar saja, melihat pada tampilan gambar yang ada di samping ini ada sekumpulan anak-anak SD lengkap memakai seragam sekolah, tidak tahu entah itu berdiri ngapain. Bisa nggak kira-kira kamu menentukan ide pokok hanya dari judul ataupun gambar yang kalian lihat? Nah, karena setiap gambar dalam berita itu mempunyai banyak makna. Setiap orang pasti akan mempersepsikan berbeda. Ada orang yang mempersepsikan, oh ini anak SD yang lagi dijemur di lapangan, bisa juga. Oh ini ada anak SD yang sedang mengikuti upacara, bisa juga. Oh ini ada anak SD yang disuruh berdiri di lapangan oleh gurunya, bisa juga. Karena setiap gambar yang kalian lihat ini mempunyai persepsi yang berbeda dari setiap orang. Maka dari itu, untuk menentukan ide pokok dari sebuah berita, kalian tidak bisa hanya melihat judulnya saja atau dari gambarnya saja. Nah, sekarang bagaimana nih cara menentukan ide pokok dari sebuah berita? Yuk simak kelanjutan slide dari Ustadz. Nah, menentukan ide pokok dari sebuah berita itu ternyata tidak mudah, anak-anak. Ya, tidak bisa kita melalui judulnya saja yang terkesan menarik. Kadang judul itu menarik sekali karena tujuannya apa? Judul berita itu menarik biar dibaca oleh pembaca, ya, biar laris korannya, beritanya. Nah, atau gambarnya yang menarik. Oh, ini kok ada gambar kejadian yang menarik ya. Orang itu kadang-kadang melihat gambarnya saja sudah tertarik. Padahal belum tentu isi beritanya tentang gambar yang dimuat. Bisa jadi seperti itu. Maka dari itu untuk menentukan ide pokok tidak bisa kita menentukan dari judul atau gambarnya saja. Kita harus membaca secara utuh, secara perlahan-lahan dari awal hingga akhir berita, ya, sehingga kita tidak bisa merubah isi berita itu atau menyebarkan berita yang lain yang berbeda dari berita yang sudah kita baca. Berbeda dengan menentukan ide pokok sebuah paragraf, itu kita lebih mudah ya. Masih ingat nggak bagaimana cara menentukan ide pokok pada sebuah teks bacaan? Sebenarnya sih ada hubungannya dengan cara menentukan ide pokok pada sebuah berita. Nah, menentukan ide pokok berita itu hampir sama seperti menentukan ide pokok pada sebuah teks bacaan atau paragraf.
Jika kamu lupa cara menentukan ide pokok dari sebuah teks bacaan, nah alangkah baiknya kamu mereview dulu tontonan Ustadz sebelumnya waktu di semester 1 tentang cara menentukan ide pokok dari sebuah teks paragraf. Coba kalian cari di channel YouTube kelas 4 ya. Nah, coba kalian review kembali bagaimana sih cara menentukan ide pokok. Yuk, ditonton dulu. Nah, sudahkah kalian menonton video dari Ustadz yang waktu semester 1 lalu tentang menentukan ide pokok? Nah, direview lagi ya. Sudah ingat apa itu deduktif? Apa itu induktif? Dan apa itu campuran? Ya, yuk kita review lagi. Deduktif itu adalah salah satu cara untuk menentukan ide pokok di mana deduktif itu adalah kalimat utama atau kalimat intinya ada di awal paragraf. Ya, deduktif ada di awal paragraf. Nah, itu caranya yang deduktif. Sedangkan induktif itu adalah cara menentukan ide pokok di mana kalimat utama atau kalimat intinya ada di akhir paragraf. Ya, di akhir paragraf. Sedangkan campuran itu menentukan ide pokok bisa di awal dan di akhir. Jadi satu paragraf itu punya dua kalimat inti. Ada di awal dan ada di akhir. Ya, masih ingat ya, ada deduktif, induktif, campuran. Jika kalian masih belum mengerti cara menentukan ide pokok, saksikan dulu video yang sebelumnya. Oke? Nah, setelah kalian menyaksikan video sebelumnya, bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, ini Ustadz sudah melampirkan sebuah headline, judul, beserta gambarnya, serta muatan beritanya. Nah, muatan beritanya berarti kalimat atau wacana yang ada di beritanya. Ya, di sini ada belajar tatap muka terbatas hanya 6 jam dalam seminggu itu judulnya. Terus ada gambarnya jelas. Nah, di sini ditulis oleh Dian Ihsan. Ya, sekaligus dieditor oleh Dian Ihsan. Nah, berita ini diterbitkan oleh kompas.com. Baca dulu berita ini, Ustadz kasih waktu beberapa menit. Ya. Silakan kalian baca. Oke. Waktu 2 menit dulu bisa baca atau bisa kalian stop dulu videonya. Kalian baca dulu wacana ini dengan cermat. Oke, sudah? Nah, kita lanjut ya. Nah, dari sini ide pokok apa yang bisa kamu dapatkan? Nah, ide pokok apa yang bisa kamu dapatkan kalau Ustadz ini ide pokoknya adalah menurut Dirjen PAUD Dikdasmen, belajar tatap muka terbatas hanya 6 jam seminggu dengan teknis dibuat secara selang-seling dengan jeda beberapa menit. Itu kok ide pokoknya kok bisa menentukan seperti itu, padahal kalimatnya terpencar. Nah, untuk teknik menentukan ide pokok dari sebuah berita itu, kita tidak bisa hanya menggunakan deduktif saja ataupun induktif saja. Kita harus menggunakan campuran untuk menentukan ide pokok. Karena ide pokok dari sebuah berita itu adalah potongan-potongan kalimat penting dari setiap paragraf yang ada di berita itu. Kamu bisa ambil, menurutmu mana kata-kata atau kalimat yang penting yang bisa menggambarkan bahwa berita itu adalah sebuah berita penting dan kalimat yang paling penting yang mana. Itu kita bisa potong, kita susun menjadi ide pokok. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini.
Nah, Ustadz sudah memotong dengan cara garis lingkaran merah ini ya, ada tanda merah ini. Nah, di sini Ustadz ambil kan dari judul. Nah, kalimatnya Ustadz susun dari judul. Ternyata kebetulan judul ini dimuat di dalam teksnya ya. Ini judul ternyata termuat dalam teksnya. Judulnya ini Ustadz kasih tanda satu. Ini tanda yang pertama, judul. Tanda yang kedua, kebetulan judul ini ada di dalam teks. Nah, di sini ditambahi ada kata-kata Dirjen PAUD Dikdasmen Kemdikbud. Nah, Ustadz potong ini kalimatnya karena selanjutnya kabarnya ternyata sama. Nah, ini hanya 6 jam dalam seminggu. Sehingga Ustadz rangkai aja ini kalimat judul dengan kalimat isinya biar lebih lengkap. Selanjutnya yang menurut Ustadz penting adalah ternyata ini. Selama 6 jam dalam seminggu itu dibuat secara selang-seling dengan jeda beberapa menit. Nah, itu tadi Ustadz sudah mengambil kata-kata penting atau kalimat-kalimat penting, kemudian Ustadz susun. Nah, setelah Ustadz susun, jadilah ide pokok seperti kalimat pada slide sebelumnya. Seperti itu. Nah, mudah bukan cara menentukan ide pokok dari sebuah berita? Ternyata lebih simpel dari menentukan ide pokok pada teks bacana atau teks biasa, teks bacaan. Karena berita itu kalimatnya biasanya lebih pendek-pendek, lebih singkat, sehingga kita cukup memilih kalimat-kalimat yang penting saja. Nah, dari kalimat-kalimat yang penting saja itu kamu bisa rangkai sehingga menjadi sebuah ide pokok yang utuh. Nah, karena penyampaian ide pokok itu dari satu orang sama satu orang lain itu bisa berbeda. Tapi inti dari topik atau kesimpulan itu sama. Ya, inti dari topik pembicaraan berita itu sama. Ya, walaupun kalimat penyusunnya berbeda, tapi intinya topiknya tadi yaitu pembelajaran tatap muka 6 jam seminggu ya. Nah, sesuai dengan judulnya. Cuman kita harus melengkapi membaca dari teksnya juga agar beritanya tidak berubah dan salah persepsi karena judul ataupun gambar saja. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustadz. Semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Ustadz cukupkan sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Dah.